Halo semuanya, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan saat ini, Syadil 21 akan merangkum alur cerita sebuah film Bollywood yang diambil dari sebuah kisah nyata. Film ini berjudul Pihu 2018. Film ini menceritakan seorang anak berusia 2 tahun yang bernama Pihu yang terjebak di dalam sebuah apartemen bersama ibunya yang bernama Puja. Yang disangkanya ibunya tersebut tertidur pula setelah acara pesta ulang tahun Pihu yang kedua. Padahal sebenarnya saat itu ibunya sudah meninggal, sedang ayahnya pergi keluar kota karena sebuah pekerjaan. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan bangunnya seorang anak kecil yang nampaknya tokoh utama dalam film ini. Ya, dialah Pihu. Dengan mata yang masih sayu, yang mencoba melihat sekeliling kamarnya. Terlihat jam menunjukkan pukul 7.15. Nampak banyak balon berserakan di lantai. Beberapa masih menempel di dinding, menandakan tempat itu telah digunakan untuk pesta sebelumnya. Pihu yang terbangun mencoba membangunkan ibunya, namun pastinya ia tidak berhasil membangunkannya, karena sebenarnya ibunya saat itu sudah meninggal. Pihu yang saat itu masih berusia 2 tahun tidak menyadari hal tersebut. Ia menyangka ibunya hanya tidur seperti biasa. Merasa tidak berhasil membangunkan ibunya, Pihu langsung keluar kamar untuk mencari ayahnya. Terlihat televisi masih menyala. Pihu lantas memanggil-manggil ayahnya, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu namun tidak berhasil karena terkunci. Setelah mengetahui ayahnya tidak berada di sana, Pihu mencoba kembali ke kamar yang berada di lantai 2. Saat ia akan ke atas, terlihat air wastafel mengalir. Ia pun lantas memberitahu ibunya dengan berteriak. Namun tentunya tidak ada jawaban dari ibunya. Lantas ia mencoba menutup keran tersebut dengan membawa kursi rotan sebagai pijakan. Ia berusaha mematikan air keran tersebut, namun usahanya tidak berhasil. Raihan tangan mungilnya tidak mampu menjangkau keran tersebut. Akhirnya air keran tersebut dibiarkan mengalir. Pihu berusaha membangunkan ibunya. Pihu mencoba memutarkan sinetron kesukaan ibunya di televisi. Sambil berteriak-teriak, ia mengajak ibunya untuk melihat sinetron tersebut. Namun ibunya tetap tidak bangun. Melihat hal itu, Pihu akhirnya menangis. Tangisan Pihu berhenti setelah ia mendengarkan ponsel berdering. Ia mencoba mencari ponsel tersebut, tapi ternyata ponsel tersebut berada di lemari bagian atas. Ia akhirnya turun untuk mengambil kursi rotan yang ia gunakan. Namun saat berada di tengah-tengah tangga, nada dering itu berhenti. Ia tinggalkan kursi itu berada di tengah-tengah tangga. Pihu yang tiba-tiba ingin buang air besar, ia berusaha membangunkan ibunya. Karena tidak ada reaksi dari ibunya, akhirnya ia segera menuju toilet. Ia melakukan buang air besar secara mandiri. Sempat ia menunjukkan tangannya yang terkena kotoran di hadapan ibunya. Di saat bersamaan ponsel berdering kembali. Dengan inisiatif ia melanjutkan mengangkat kursi yang sempat ia angkat tadi. Sesampainya di atas, ia kemudian mencoba mengambil ponsel tersebut, tapi ternyata tangannya tidak bisa meraih ponsel tersebut hingga nada deringnya berhenti. Setelah itu, Pihu kembali mencoba membangunkan ibunya, namun tidak berhasil. Pihu akhirnya menangis. Ia menaiki tubuh ibunya, lalu digoyang-goyangkan agar ibunya bangun. Namun tiba-tiba sebotol pil obat tidur lepas dan terjatuh dari tangan ibunya. Melihat hal tersebut, Pihu langsung berusaha membereskan ceceran
pil yang berserakan di lantai. Di situ kita melihat wajah Ibu Pihu terdapat luka-luka. Ponsel kembali berdering. Pihu berusaha mengambilnya. Dengan kursi yang ia bawa, ia kemudian menaiki lemari. Akhirnya ia mampu meraih ponsel tersebut. Saat ia mampu meraihnya, ponsel tersebut malah terjatuh ke bawah lemari dengan kondisi menjawab panggilan. Ternyata panggilan tersebut berasal dari ayahnya yang saat ini berada di luar kota. Dengan nada yang tinggi, ia kemudian memarah-marahi istrinya. Sebelum ia menutup teleponnya, ia meminta istrinya agar mematikan setrika karena ia lupa mematikannya. Di kaca meja rias terdapat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa ibunya pamit lantaran percekcokan dengan ayahnya semalam setelah pesta ulang tahun, yang artinya ibunya pamit untuk bunuh diri. Setelah itu, Pihu melihat setrika yang masih menyala serta mengeluarkan asap. Pihu yang bingung dan penasaran mendekati setrika tersebut. Seperti halnya balita seusianya yang mempunyai rasa penasaran tinggi, maka dengan polosnya ia lalu menyentuh bagian panas setrika itu yang mengakibatkan tangannya terluka. Akhirnya Pihu kemudian menangis hingga akhirnya tertidur di atas tubuh ibunya. Tak lama kemudian Pihu pun bangun dan merasa lapar. Ia kemudian menuju dapur untuk mencari makanan. Di sana ia menemukan 2 buah roti yang kemudian salah satunya ia panggang di dalam microwave. Karena tidak terbiasa menggunakannya, akhirnya roti itu pun menjadi gosong. Dengan instingnya ia berusaha kemudian menyalakan kompor lalu meletakkan sisa rotinya di atas kompor tersebut. Hal itu malah membuat rotinya terbakar. Ia kemudian meninggalkan kompor tersebut dalam kondisi tetap menyala. Setelah usahanya itu gagal, ia kemudian beralih ke kulkas. Ia mencoba membuka kulkas tersebut dengan tenaga yang ia miliki. Ia berusaha keras membukanya, namun tampaknya ia kesulitan. Ia nyaris menjatuhkan botol yang berada di atasnya. Tak lama kemudian pintu kulkas pun akhirnya bisa terbuka. Pihu akhirnya mengeluarkan semua roti yang ada di kulkas tersebut dan memakannya secara lahap. Ia lantas mengeluarkan sebagian besar isi kulkas. Dengan polosnya ia kemudian masuk ke dalam kulkas tersebut. Mungkin ia merasa gerah dan panas kali ya. Setelah beberapa lama di dalam kulkas, mungkin Pihu merasa kedinginan dan mencoba keluar. Namun, seperti saat membuka pertama tadi, Pihu merasa kesulitan. Ia mencoba mendorong pintu kulkas tersebut dari dalam. Dengan sekuat tenaga, akhirnya ia mampu membuka pintu kulkas tersebut. Namun, botol yang berada di atas kulkas terlempar dan akhirnya pecah. Pihu akhirnya menangis dengan keras. Pihu lalu kembali ke lantai atas. Tak lama ponsel kembali berdering. Kali ini Pihu berhasil mengambil ponselnya dengan menggunakan sebuah penggaris yang ia bawa. Nampaknya panggilan tersebut berasal dari ayahnya yang kali ini dengan nada yang lebih halus dan lembut. Ibu dan ayah Pihu semalam ternyata habis bertengkar hebat. Ibu Pihu cemburu karena ayah Pihu berdekatan dengan wanita di kantornya. Pihu yang tengah asik bermain tidak sengaja menyenggol setrika yang akhirnya setrika itu pun rubuh dan bagian panas setrika menempel ke bagian alas yang membuat asap semakin bertambah. Listrik di apartemen akhirnya tidak stabil. Mungkin karena merasa bosan di dalam, akhirnya ia keluar di teras untuk memanggil teman-temannya.
Pihu berusaha menunjukkan boneka barunya kepada teman-temannya, namun ternyata tidak ada jawaban. Sialnya, boneka yang akan ia tunjukkan terjatuh ke bawah. Ia berusaha meraihnya dengan tangan maupun kaki, namun boneka itu semakin jatuh ke lantai. Pihu yang panik akhirnya menaiki pagar apartemennya. Ini sangat berbahaya baginya. Untung saja ada seorang wanita di seberang apartemen yang melarangnya untuk kembali naik. Akhirnya Pihu pun turun. Setelah wanita itu berjanji akan mengambilkan boneka Pihu yang terjatuh ke bawah. Pihu yang merasa haus akhirnya menemukan sebuah botol yang berisi cairan putih. Ia menyangka itu adalah sebotol susu, padahal itu adalah cairan yang sangat berbahaya. Pihu kemudian meminta izin kepada ibunya agar dapat meminumnya. Pihu lantas menuangkan cairan tersebut ke dalam botol susunya. Untung saja cairan tersebut tumpah karena tersenggol oleh kaki Pihu. Pihu pun batal untuk mengkonsumsinya. Singkat cerita, kondisi ruang tamu dan dapurnya semakin berantakan. Air keran yang keluar kini meluber sampai ke lantai, sehingga lantainya kini dipenuhi air. Pihu pun senang karena ia dapat bermain air. Air yang mengalir keluar pintu terlihat oleh tetangganya. Mereka semua ribut di depan pintu dan memanggil-manggil nama Guraf. Mendengar keributan di luar, Pihu tetap tenang dan menikmati makanannya. Setelah puas menikmati makanan, ia mendekat pintu, namun tetangganya sudah pergi. Ponsel kembali berdering. Pihu yang kembali ke kamar dengan membawa makanan mengangkat telepon dari ayahnya dan meminta menceritakan dongeng. Setelah itu ayahnya meminta Pihu untuk memberikan telepon ke ibunya dan membangunkan ibunya. Namun jawaban Pihu tetap sama, yaitu Pihu yang membawa makanan ke hadapan ibunya tiba-tiba meminta izin untuk makan obat ibunya yang sebagian besar masih tercecer di lantai. Dan ia memakan obat tidur ibunya tersebut. Bukan hanya satu tetapi beberapa butir ia lahap. Perlahan-lahan obat tidur pun bereaksi. Pihu yang sedang tiduran di lantai seakan-akan sudah tidak mampu bangun. Ia lemas dan pelan-pelan matanya akhirnya tertutup. Di sisi ibunya, telepon terus berdering sampai akhirnya ponsel itu kehabisan baterai. Singkat cerita, kondisi apartemen tersebut sudah semakin berantakan. Di luar, tetangga sudah mulai berkumpul meributkan kondisi apartemen Pihu tersebut. Mereka kemudian mencoba menghubungi ayah Pihu. Ayah Pihu akhirnya datang. Ia kemudian mendobrak pintu apartemennya tersebut. Ia melihat kondisi apartemennya yang sangat berantakan. Ia menangis lalu memanggil-manggil nama istrinya. Ia meminta maaf atas perbuatannya. Namun semua itu terlambat karena istrinya sudah meninggal dunia. Mengetahui istrinya sudah meninggal dunia, sang ayah akhirnya mencari Pihu. Ia kemudian memanggil-manggil nama Pihu. Pihu. Saat sang ayah mencari Pihu, tiba-tiba suara Pihu memanggil ayahnya. Ayahnya kembali mencari Pihu yang ternyata tengah asik bermain rumah-rumahan di bawah tempat tidur. Melihat ayahnya datang, Pihu pun kemudian berkata, "Papa, mamaku jauh." Dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Cukup membuat perasaan kita campur aduk, bukan? Jika Anda belum sempat menonton film ini, maka saya merekomendasikan film ini untuk ditonton bersama keluarga. Banyak pelajaran yang akan kita dapatkan melalui film ini. Sekian dulu ringkasan film kali ini. Klik like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa pada alur cerita berikutnya. Dah.